Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kami membaca, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan bahwa Engkau pada malam hari sudah menyelimuti dalam tidur kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Engkau di pagi hari sudah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami ini. Urapi bibir dan lidah kami dengan roh kuasa-Mu yang kudus, agar kami boleh membaca dengan benar. Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Doa dan permohonan kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini yang akan kami baca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 20, tapi ayat nasnya saja. Ayat 7. Sebab bukan engkau yang menolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 1 Samuel 8 ayat 7. Kami beri judul susahnya menolak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada bacaan ini ada kata-kata yang seperti ini. Maaf Mbak, saya akan segera masuk kelas. Itu jawab saya pada seorang agen asuransi terkemuka yang menelpon di pagi hari untuk menawarkan jasa asuransinya. Tapi penolakan saya ternyata tak membuat sang agen patah arang. Di waktu makan siang ia kembali menghubungi, namun tak saya jawab. Hehehe, malamnya masih telepon lagi. Alamak, cara apa lagi yang harus dipakai untuk menolaknya? Saya tentu tahu penting dan perlunya asuransi. Saya pun sadar bahwa memang menawarkan asuransi adalah pekerjaan para agen. Tapi kok rasanya mengganggu sekali jika polis asuransi ditawarkan terus-menerus, padahal saya sudah pernah menolak. Menolak saja kok repot. Penolakan saya dan agen asuransi itu tentu beralasan dan harus tidak akan mengganggu siapapun. Tapi penolakan bangsa Israel terhadap penerus Samuel menjadi masalah besar. Memang bangsa Israel punya alasan baik untuk menolak Yoel dan Abia yang menjadi hakim di Abia, karena mereka tidak seperti ayahnya. Dua anak Samuel ini justru hidup dengan mengejar laba
menerima suap dan memutarbalikkan keadilannya. Terdapat di ayat 1 Samuel 2 dan 3. Namun permintaan mereka akan hadirnya seorang raja ternyata berarti mereka menolak Allah yang selama ini menjadi raja atas Israel. Bangsa Israel tak puas, mereka ingin seperti bangsa lain yang didampingi seorang raja dan bahkan rela untuk memberikan miliknya bagi kepentingan sang raja. Karena keinginan Israel yang begitu besar, Allah akhirnya memberikan seorang raja bagi mereka. Namun, seperti yang kita tahu, ternyata tidak banyak raja Israel yang benar-benar mampu memimpin bangsanya di jalan kebenaran Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada akhirnya Israel terkalahkan, terbuang, dan terjajah. Jika saja mereka tetap menerima Allah sebagai raja, pastilah luar biasa sejarah kerajaan teokrasi itu. Bagaimana dengan hidup kita? Mari bersama belajar dan menerima Allah menjadi raja dalam hidup kita, bukan lagi hidup hanya sesuai dengan rencanaku, keinginanku, dan kehendakku. Tapi mari hidup sesuai dengan rencana, keinginan, dan kehendak Allah saja. Hidup bersama Allah bukan berarti menyerah, namun hidup sesuai dengan kehendaknya. Bacaan di pagi hari ini, mari kita pujikan satu pujian. Selamat pagi dengan judulnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa bahwa Engkau sudah melengkapi dan kami sangat bersyukur di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.